Halo sahabat subscriber Kurniawan Awan, kali ini kita akan membuat video terkait sengketa lahan yang saya alami. Dan disclaimer ya, ini tidak akan menjatuhkan pihak manapun dan ini sudah mendapatkan solusi. Tetapi untuk teman-teman yang belum ikut transmigrasi dan akan ikut transmigrasi, ini akan menjadi sebuah pertimbangan buat teman-teman ketika mendapatkan lahan, baik lahan usaha 1 atau lahan usaha 2. Jadi nanti akan muncul ya gambar di sini. Ini before dan afternya lahan kami, dan ini juga ada petanya di sini. Di sini akan ada petanya dan sekaligus saya akan menjelaskannya. Jadi yang pertama itu kan kami trans itu tahun 2022 ya, dan kami domisilinya tuh dari asal Jawa Timur. Sudah itu kami datang dan kami sampai di Konawe. Setelah itu kami diberikan peta. Lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Tetapi kami berkomitmen untuk mengolah lahan usaha 1 itu sebagai lahan sawit, karena kami memiliki program kelompok sawit itu. Karena perlu diketahui, ketika menanam sawit itu harus bersama-sama ya teman-teman, tidak bisa sendiri-sendiri karena memang harus bareng-bareng gitu. Nah, tibalah di saat kami sudah rundingan bersama tim kelompok sawit. Mungkin ada 6 kelompok ya. Yang pertama saya Mas Awan, sudah itu Pak Mutini, Pak Antoni, Pak Edi ini dari Banten, sudah itu Pak Iswandi, sudah itu Pak Sutris. Jadi kita bikin 6 rumpun. Jadi sebentar ada di sini petanya ya. Jadi sampailah setelah itu kami membabat, kan masih ada tuh sedikit pohon pohon besarnya hanya sedikit. Setelah itu kami olah dan kami tebang itu semuanya, pohon-pohon itu. Nah, selang berapa bulan, mungkin ada 4 atau 5 bulan ya kami kerja itu, karena kebetulan sawitnya itu masih kecil dan kami sambil menunggu musim hujan. Pada saat itu kan masih musim kemarau ya teman-teman. Nah, kita itu membabatnya itu pas musim kemarau dan dibakar, dan kami ingin menanamnya di musim hujan. Karena di sini kan lebih banyak musim hujannya, tetapi pada saat itu memang musim kemarau. Nah, oke lah, selesai dikerja. Dan tiba saatnya lahan itu kami patok ya, karena di sini memang perlu dipagar ya teman-teman. Ketika kita ingin menanam apapun itu harus dipagar. Lahan itu harus dipagar. Nanti ada foto-fotonya yang dipagar juga ya. Nah, setelah itu kami mendengar rumor teman-teman, karena mungkin karena pembukaan lahan itu katanya lahan kami itu ingin digeser gitu ya. Ingin digeser. Nah, kami hanya tetap aja menggarap lahan tersebut, dan kebetulan pada saat penempatan 2003 trans baru itu, kami konfirmasi lah kepada dinas terkait, dan dinas terkait pun mengatakan ya tidak apa-apa, dikerja saja, tidak usah dipikirkan itu. Dan kami is okay aja kepada dinas itu, bahwasanya memang bisa dikerja. Tetapi pas datang pihak terkait itu ya pihak kita bilang lokal ya, orang lokal mengadu gitu, bahwasanya ini lahan punya nenek moyang dan lain sebagainya. Dan setelah ya ndak ribut sih, tapi kita dikumpulkan lagi kelompok sawit itu dan dijelaskan bahwasanya yang pertama, ini penjelasan dari pihak dinas dan pihak orang lokal ya. Yang pertama itu adalah bagaimana lahan itu memang lahan milik mereka katanya gitu. Katanya sebelum lahan itu dicetak, lahan usaha 1 itu dicetak, memang harus ngumpul mereka katanya. Mereka itu kumpul ngomplek katanya gitu, harus kumpul semua tuh orang lokal yang terkait dengan nenek moyang itu. Yang kedua, ini katanya kesalahan pihak apa ya, itu kayak pemborongnya gitu ya, salah. Kan sudah diperingati bahwasanya memang harus diantisipasi itu sebelum menjadinya masalah gitu. Tetapi kan memang ini sudah terbentuk ya teman-teman, jadi kita mau tidak mau ya harus bisa ikuti apa yang dia mau. Tetapi kita tuh minta ganti rugi ya teman-teman, minta ganti rugi, karena kami tuh habis di waktu, habis di biaya juga untuk membersihkan itu dan mematok lahan tersebut gitu loh. Jadi nanti akan muncul foto-fotonya, dan
before afternya, dan nanti akan saya spill juga lahan namanya, lahan usaha 1 yang telah diganti. Nah, setelah itu kami cerita-cerita, dan kami sampai sekarang sudah deal dengan berapa angka-angkanya untuk ganti rugi. Tetapi kami belum dapat konfirmasi hingga saat ini, dan kami cukup menunggu ganti rugi itu. Dan perlu diketahui teman-teman bahwasanya memang betul di setiap daerah itu memang ada lahan-lahan yang sengketa ataupun yang tidak sengketa, dan tidak semua transmigrasi itu sengketa gitu. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya memang ketika teman-teman ikut transmigrasi harus cepat digarap ya itu lahannya, lahan usaha 1, karena lahan usaha 1 itu berbeda dengan lahan pekarangan. Kalau lahan pekarangan itu lahan di rumah kita, tapi kalau lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 itu berbeda tempatnya ya. Kalau kami di Konawe ini, lahan usaha 1-nya itu tidak terlalu jauh dari rumah, tidak terlalu jauh. Tetapi untuk lahan usaha 2-nya itu sangat jauh, untuk di kampung sebelah, teman-teman. Jadi inilah menurut saya sebuah dilema juga untuk orang-orang seperti kami ini, yang orang transmigrasi, bahwasanya ya memang ini kita merantau ya, semacam merantau juga, dan kita juga ternyata ya kita kalah juga dengan orang lokalnya, karena seharusnya kan ada undang-undangnya, seharusnya kan ada saya tidak pro kemana, tapi saya hanya menceritakan curhatan apa yang disampaikan teman-teman, bahwasanya masa sih pemerintah kalah ya dengan orang lokal. Tetapi tidak apa-apa, yang penting ada solusi ya teman-teman. Dan di video ini saya hanya menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya pentingnya kita transmigrasi itu cepat mengolah lahan. Jangan lahan itu dibiarkan ya teman-teman. Kalau lahan itu dibiarkan bisa tumpang tindih. Misalnya saya transmigrasi tahun 2022. Nah, lahannya sudah mentok ya. Jadi nanti ada transmigrasi 2023. Nanti lahannya itu bisa ditumpang tindih kalau kita tidak cepat digarap. Nah, kalau cepat digarap itu kan jadi pertimbangan oleh dinas-dinas terkait gitu. Jadi menurut saya begitu. Nah, sebentar saya akan spill ya lahan barunya. Di situ dekat juga dari rumah, tetapi kan belum digarap dan belum diganti rugi juga. Jadi kami belum mengerjakan gitu ya, belum mengerjakan lahan baru tersebut. Sebentar saya spill. Teman-teman, sahabat Kurniawan Awan, kali ini kita akan men-spill lahan usaha 1 kami ya. Jadi lahan usaha 1 kami itu dari situ teman-teman. Nanti di sebelah sini kan ada gambarnya ya. Nah, di sebelah sini ini lahan usaha 1 kami. Sampai ke belakang. Tunggu. Nah, itu di alang-alang itu lahan usaha 1 kami ya. Sampai ke belakang sana. Sampai sana nanti ada petanya itu menunjukkan gitu loh. Nah, di situ lahan usaha 1 kami. Nah sebelumnya teman-teman, sebenarnya tidak kelihatan ya. Sebelumnya tuh lahan kami di sebelah sana ya, di seberang ini. Oh, itu tuh kelihatan tuh. Nah, itu ada gunung teman-teman. Itu lahan usaha 1 kami yang pertama, yang sengketa ya. Itu di sana lahannya. Nah, di sana dulu kami tuh sudah bersih teman-teman. Di sana itu ada 800 patok ya. Itu 6 tempat itu kami jadikan satu aja kalau pagarnya, karena mau ditanam sawit. Jadi 800 patok. Terus kami ingat juga borongannya per lahan itu 2.300.000 ya. Borongan per lahannya itu 2.300.000. Belum lagi sengso. Kami kan punya mesin juga teman-teman. Kami tuh punya mesin sengso. Jadi per harinya itu 150.000. Itu per hari untuk yang pegang sengso. Nah, kalau bensin kan ditanggung juga sendiri. Jadi cukup banyak ya kita habis ya di lahan tersebut. Nah, tiba-tiba aja langsung diambil alih begitu. Ya, saya tidak ada masalah teman-teman dengan pihak-pihak lokal ya, tetapi yang penting jelas gitu loh solusinya bagaimana, jangan hanya kami dibiarkan aja gitu. Nah, seperti ini kan lahan kami. Ini kan masih ada pohon. Ini kan pasti ditebang teman-teman, nanti ditebang. Nah, itu lahannya itu kan alang-alang. Nah, yang itu di sana itu ada lagi pohon teman-teman. Nanti kapan-kapan saya spill kalau kalau saya sudah ke sana ya, mengecek lahannya. Karena ini kan belum diukur teman-teman. Diukur ini kan rencana lahan kami itu. Tuh di situ. Itu lahan kami.
Nah, di situ. Jadi ya penting ya buat teman-teman, khususnya teman-teman yang transmigrasi, apalagi transmigrasi tahun 2025, ya penting untuk menggarap lahannya. Kalau pekarangan tuh saya yakin tidak masalah teman-teman kalau pekarangan. Tetapi yang bermasalah nanti itu yang lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Karena tidak semua di kabupaten ya begitu. Tapi saya yakin pasti ada masalah nanti karena kita akan berkonflik dengan orang lokal itu. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak akan pro kemana. Saya akan objektif dalam menanggapi semuanya. Jadi kami ingin menanam ini loh teman-teman. Tuh sawitnya itu. Kami menanam sawit gitu loh. Makanya kami itu ingin bagaimana masa depan kami itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke teman-teman.